Oke, hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat menarik. Ada sebuah pesan siaran yang perlu dicatat, belum terverifikasi, tapi isinya sangat kuat. Dan katanya sih berasal dari salah satu markas militer Iran. Pesan ini penuh dengan klaim yang berani dan pernyataan strategis yang akan kita bongkar sama-sama. Kita mulai dari satu angka ini. Satu angka yang jujur aja cukup mengejutkan. Angka inilah yang menjadi inti dari klaim paling dramatis dalam keseluruhan pesan yang mereka sampaikan. Yap, 37. Menurut siaran tersebut, ini adalah jumlah korban jiwa dari sebuah aksi militer yang baru aja terjadi. Ini klaim yang sangat serius ya, dan langsung menetapkan nada konfrontatif untuk sisa pesan ini. Oke, bagian pertama. Mari kita lihat lebih dalam klaim paling hebohnya, yang jadi fondasi dari keseluruhan narasi yang mau mereka bangun. Siaran ini memberikan rincian yang lumayan spesifik, walau sekali lagi kita nggak tahu ini benar atau tidak. Mereka bilang informasi ini datang dari laporan intelijen yang akurat. Katanya, Angkatan Laut IRGC, itu Korps Garda Revolusi Islam, menyerang pertemuan rahasia perwira Amerika di Uni Emirat Arab. Hasilnya, 37 tentara tewas dan banyak lagi yang terluka. Nah, ternyata ini bukan cuma sekedar laporan berita biasa. Klaim tadi adalah bagian dari sebuah pesan yang jauh lebih besar. Pesan yang ditujukan langsung kepada musuh-musuh mereka, dari sumber yang sangat spesifik. Pesan ini katanya ditujukan langsung untuk agresor Zionis Amerika. Dan sumbernya pun bukan sembarangan, Markas Pusat Hatam Al-Anbiya, yang merupakan salah satu komando militer tertinggi di Iran. Jadi ini jelas mau menunjukkan kalau pesan ini punya bobot dan otoritas militer yang serius. Dengerin deh nadanya. Jangan hitung rudal dan drone kami, kalian pasti akan salah. Ini kan jelas ya, nadanya itu sengaja meremehkan, seolah-olah mereka mau bilang, apa yang kalian lihat di permukaan itu bukan kekuatan kami yang sebenarnya. Dan ini mempertegas poin sebelumnya. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kapasitas kami yang luas dan strategis. Jadi fokusnya bukan cuma soal jumlah senjata, tapi soal kemampuan strategis yang mereka klaim sama sekali nggak terdeteksi oleh musuh. Nah, bagian ini yang paling menarik. Pesannya nggak cuma pamer kekuatan, tapi juga secara langsung menyerang intelijen lawannya. Mereka pada dasarnya bilang, info yang kalian punya itu salah besar. Argumen utamanya adalah bahwa lawan mereka itu beroperasi dengan informasi yang sangat-sangat tidak lengkap. Jadi menurut pesan ini, setiap keputusan yang diambil oleh musuh berdasarkan data intelijen yang mereka punya, ya pasti bakal keliru karena datanya sendiri cacat. Sumber ini menciptakan kontras yang sangat tajam. Jadi, di satu sisi, ada asumsi musuh. Kami sudah menargetkan pusat produksi strategis kalian. Tapi di sisi lain, ada klaim realitas dari mereka. Oh, yang kalian hancurin itu target-target nggak penting. Musuh percaya mereka sudah melumpuhkan kapabilitas Iran. Tapi Iran bilang, pabrik kami yang sebenarnya itu rahasia dan kalian nggak akan pernah bisa menjangkaunya. Alurnya jadi logis kan? Kalau pabrik-pabrik vital mereka memang nggak tersentuh, itu berarti mereka punya gudang senjata rahasia yang terus berproduksi di luar jangkauan musuh. Dan siaran ini bahkan merinci apa saja yang katanya terus diproduksi secara rahasia. Mulai dari rudal strategis, drone penyerang jarak jauh, sistem pertahanan udara modern, sampai kemampuan perang elektronik, dan berbagai peralatan khusus lainnya. Semuanya klaim mereka dibuat di lokasi-lokasi yang nggak akan pernah ditemukan oleh musuh. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Pesan ini secara gamblang bilang ke lawannya bahwa keyakinan apapun kalau mereka telah berhasil merusak kemampuan inti Iran, itu hanyalah sebuah ilusi, cuma angan-angan. Ini adalah cara mereka menegaskan kembali ketahanan dan kerahasiaan operasi mereka. Oke, setelah membangun posisi yang seolah-olah sangat kuat, pesannya tidak berakhir dengan sebuah peringatan. Enggak, pesan ini ditutup dengan sebuah ultimatum yang sangat jelas, sebuah tuntutan. Ini dia puncaknya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah tuntutan pembalasan yang tegas. Perhatikan cara mereka membingkainya. Lawan merekalah yang menjadi satu-satunya pihak yang memulai konflik, dan sekarang mereka harus menanggung konsekuensinya. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Ketika sebuah kekuatan militer membuat klaim publik yang sehebat ini, sebenarnya siapa sih audiens utamanya? Apakah pesan ini murni untuk mengintimidasi musuh di luar sana? Atau jangan-jangan ini juga berfungsi sebagai pesan penguatan dan propaganda untuk rakyatnya sendiri? Itulah pertanyaan yang tersisa dari klaim yang kita bedah hari ini.